1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Hai adik-adik. Hai, shalom. Selamat hari Minggu ya. Jumpa lagi kita di ibadah sekolah minggu kita. Semuanya sudah siap-siap kan? Sudah pakai baju yang rapi? Oh, ada yang belum, ada yang baru bangun Kak. Ayo segera pakai bajunya yang rapi ya Nak. Kita mau ibadah, mau menghadap Tuhan. Jadi harus rapi. Dan jangan lupa dipersiapkan untuk ibadahnya. Apa aja Kakak? Oh, pertama dirinya dulu. Dirinya, hatinya, ya kan? Kemudian Alkitabnya. Alkitabnya juga harus disiapkan. Boleh juga alat tulisnya. Kemudian apa lagi Kakak? Kolektenya jangan lupa. Ayo panggil mama papanya. Ma, temani kami mau ibadah sekolah minggu Ma. Oh, lebih menyenangkan kalau kita beribadah bersama orang tua kita. Oke, kita mau memulai ibadah kita. Kita berdoa dulu ya sayang. Ayo lipat tangannya, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak, Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami ini. Kami akan memulai ibadah kami Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau memberikan kesehatan kepada kami sehingga bisa beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat adik-adik kami yang sedang mengikuti ibadah online di rumah. Sertai mereka Bapak di dalam melaksanakan ibadah Bapak, agar apa yang Engkau inginkan
agar mereka bisa menjadi seperti anak-anak yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, sertai ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya nanti. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus yang hidup. Amin. Lagu pembuka kita yang pertama, kita mau bernyanyi dari Haleluya nomor 446 ayat 1 sampai ayat 2. Sisada akulah. Haleluya nomor 446 ayat 1 dan ayat 2. Ayo Bang. Sisada akulah dohita ganupan ragam ni pagori dohita tongon nasombu dayak dostroin bani Tuhan sengdong ilion isari hondoton Tuhan tadung nagabe hayu anggur rating ni dohitaon hajojor jolong Jesus tulang hampandur aset tabun marbuah naramos tanda di sisada akulah dohita rakmar pangarapan bani goluon naido bani jor jarak marsi urupan ulang dong namar si dalian iji Tuhan tado nagabe hayu anggur rating ni dohitaon hajojor jolong ma Jesus ulang hampandur aset tabun marbuah naramos. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntutan tangannya. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami adalah domba tuntunan tangan-Mu. Engkau mengembalakan kami umat-Mu dengan penuh kasih sayang. Oleh kuat kuasa-Mu telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian dalam pengorbanan Yesus Kristus. Kami datang memasuki rumah-Mu yang kudus, sujud menyembah Engkau, serta mengucap syukur. Penuhilah kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin memahami dan mempercayai pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Amin. Marilah Dek, mari kita duduk kembali. Kita mau memuji Tuhan lagi, kita mau bernyanyi, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya sayang ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di
Kak Lia, hari ini kita akan titah. Titah yang keberapa? Titah yang kelima. Kita sama-sama membacakannya ya. Titah yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, sekarang kita membacanya, kita tanpa membaca ya. Sekali lagi, titah yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih Kak Lia. Adik-adik jangan lupa dihafal titahnya ya. Karena itu adalah petunjuk pedoman hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita agar selalu menghormati orang tua. Mama papa aja ya Kak? Oh enggak, semuanya. Yang muda menghormati yang lebih tua. Kakak sayang kepada adik. Jadi intinya kita harus saling mengasihi. Ayo, salah satu tanda kalau kita saling mengasihi, kita harus mengenal yang namanya taat. Apa itu taat, Kak? Ayo Bang, kita nyanyi taat. Dengar-dengaran juga pada papa mama. Jadi kalau kita dengar-dengaran pada Tuhan Yesus, dengar-dengaran pada papa mama, dengar-dengaran pada orang yang lebih tua, hati kita pasti akan selalu bergirang. Kenapa? Karena gak pernah dimarahin, namanya juga taat sama orang tua ya kan. Kalau bergirang, kalau taat, oh saya selalu bergirang. Ayo Bang kita nyanyikan, saya bergirang. Selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu berdoa. Yuk sekali lagi lah. Bang, belum selesai loh Bang. Kita ulangi lagi Bang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan.
adik-adik, kembali lagi dengan Kak Lia. Sekarang kita ayat hafalan, buka Alkitabnya dari Roma 12 ayat 9. Sudah dibuka? Oke, sekarang kita baca ya. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi kita baca ya. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, sekarang tutup Alkitabnya. Ayatnya mudah kan dihafal? Tutup Alkitabnya. Kita ucapkan sekali lagi Roma 12 ayat 9. 2 ya. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Oke, terima kasih Kak Lia buat ayat hafalannya dari Roma 12 ayat 9. Sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk menyambut itu, kita bernyanyi Mentega dan Roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kita ulangi dari atas ya sayang ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat di pagi hari yang indah ini, yang Tuhan jadikan bagi kami anak-anak Tuhan. Kami boleh beribadah dengan penuh sukacita. Walaupun Tuhan pada saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan itu tidak akan mengurangi sukacita kami untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kami sudah menaikkan lagu pujian, kami sudah belajar tita dan ayat hafalan. Bapa yang baik, kami rindu mendengarkan cerita Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan dengan hikmat pengertian dari Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan itu boleh menjadi kekuatan
di dalam kami, di dalam bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom adik-adik semuanya. Ya, kita bersyukur ya adik-adik, walaupun kita masih beribadah di rumah, tetapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan di pagi hari yang indah ini. Sebelumnya kakak mau menyapa dulu untuk adik-adik kelas 1. Shalom adik-adik kelas 1, apa kabarnya? Luar biasa ya. Adik-adik kelas 2A, apa kabarnya? Adik-adik kelas 2B, apa kabarnya? Adik-adik remaja tentu juga sama ya, semuanya kabarnya sehat semuanya ya. Adik-adik, mari kita buka Alkitabnya dari kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37 supaya kita membacanya di rumah masing-masing adik ya. Diikuti kakaknya. Nats firman Tuhan yaitu diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu ia pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah dia antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sekali lagi kakak menyapa adik-adik sekolah minggu di rumah. Shalom adik-adik semuanya. Ya, baik adik-adik, kakak mau bertanya nih. Di sini adik-adik pernah enggak jatuh? Misalnya adik-adik jatuh dari sepeda. Atau mungkin adik-adik lagi kejar-kejaran sama teman-temannya, kemudian terjatuh. Bagaimana rasanya adik-adik? Tentu saja rasanya sakit ya. Ya, kemudian kalau misalnya kalau kita terjatuh berarti kita membutuhkan pertolongan ya. Kemudian kakak mau bertanya dulu. Adik-adik, ada enggak pernah melihat temannya terjatuh? Pernah lah ya. Nah, misalnya ada temannya jatuh, bagaimana tindakan kita? Apakah kita menertawainya? Misalnya, "Ayo rasain, hore, kapok lu." Atau mungkin bagaimana? Bagaimana tindakan kita? Membiarkannya saja
Ya, tentu kita akan menolongnya karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kalau anak-anak Tuhan itu kalau ada temannya yang terjatuh atau merasa kesakitan, tentu kita anak-anak Tuhan harus mau menolongnya. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang sudah menerima belas kasihan atau yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anak Tuhan. Berarti di dalam diri kita sudah ada kasih, ya. Ada tertanam kasih karena kita sudah menerima kasih dari Kristus, ya. Jadi di sini bagaimana penerapan kasih diberikan Tuhan Yesus perumpamaan. Apa perumpamaannya? Seperti nats yang sudah kakak bacakan tadi, ya. Ada seorang Yahudi yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Jericho. Kemudian di tengah jalan dia terkena dirampok oleh orang. Kemudian bukan hanya harta bendanya diambil, tetapi dia dipukuli sampai apa katanya tadi, setengah mati. Berarti dia tidak berdaya, tergeletak di pinggir jalan. Berarti kalau demikian berarti harus membutuhkan pertolongan, ya adik-adik. Kemudian diceritakan Tuhan Yesus, siapakah kira-kira mau memberikan pertolongan? Siapakah kira-kira yang mempunyai belas kasihan kepada korban ini? Diceritakan bahwa ada seorang imam lewat dari jalan tersebut dan melihat korban perampokan itu. Apa yang dilakukannya? Dia melihat, tetapi dia tidak melakukan tindakan apa-apa. Hanya melihat dan melewatinya dan pergi meninggalkan tempat itu tanpa melakukan tindakan atau tidak mau menolong. Kemudian sebelumnya adik-adik, imam itu adalah pemimpin di rumah ibadah. Jadi imam itu adalah seorang pemimpin di rumah ibadah. Berarti yang sudah terbiasa menyampaikan firman. Ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua, lewatlah seorang Lewi. Sama halnya dengan imam tersebut. Dia juga melihat korban tergeletak. Dan dia hanya melewatinya dan memandang dari seberang jalan. Ih, ada ya korban, kenapa itu ya? Dia hanya sekedar melihat saja, tetapi tidak ada rasa ingin menolong. Tidak ada tindakan untuk menolong korban tersebut. Kemudian Tuhan Yesus juga memberikan dan ada seorang Samaria lewat juga dari jalan tersebut. Dia melihat korban tersebut. Kita tahu bahwa Samaria ini adalah ras campuran antara Yahudi dan suku Kanaan. Jadi dalam Yahudi mereka adalah dianggap lebih rendah. Jadi adik-adik, kemudian orang Samaria ini mereka belum mengenal firman Tuhan, ya adik-adik semuanya ya. Kemudian orang Samaria ini lewat dan melihat korban tersebut dalam keadaan tidak berdaya. Di dalam nats ini apa respon orang Samaria itu? Di dalam nats ayat 34 dikatakan, dari ayat 33 dikatakan bahwa tergeraklah hatinya untuk menolong, berbelas kasihan. Kemudian dia membalut lukanya, kemudian dia merawat, mengobati lukanya dengan minyak dan anggur. Kemudian korban tersebut dinaikkan ke keledai tunggangannya dan membawa penginapan dan merawatnya di sana. Tidak sampai hanya itu, di penginapan juga dia memberikan 2 dinar kepada petugas penginapan itu supaya nantinya petugas itu bisa merawat dan biaya korban tersebut. Jadi adik-adik semuanya, betapa mulia ya adik-adik, betapa mulia ya hati orang Samaria tersebut ya. Dia mau menolong, padahal dia tidak mengenal loh
yang korban perampokan ini dia tidak mengenal, tetapi dia mau menolong tanpa melihat siapa korban tersebut. Adik-adik sekolah minggu semuanya, kakak mau bertanya, apakah adik-adik mau mempunyai hati yang mulia sama seperti orang Samaria tersebut? Yang mau mempunyai hati yang mulia, coba tunjuk tangan dulu. Kakak mau melihat. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ingin kita mempunyai hati yang mulia, hati yang murah hati yang suka menolong, sama seperti Tuhan yang mempunyai kasih kepada kita. Ya, karena kita sudah lebih dulu menerima kasih dari Tuhan, yaitu melalui pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita ya adik-adik ya. Kemudian Tuhan juga mengajarkan kepada kita yaitu hukum kasih. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu adalah firman Tuhan. Jadi Tuhan ingin mengasihi, kita ingin mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi adik-adik semuanya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengasihi teman-temannya. Misalnya ada teman kita bersedih, boleh kita hibur. Misalnya ada lagi contohnya ya, adik-adik yang sedang sakit, bisa kita doakan ya. Itu adalah hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan, walaupun kecil tetapi dampaknya sangat besar. Misalnya adik-adik remaja ya, ada mungkin orang tua yang mau menyeberang jalan ya. Ada orang tua yang menyeberang jalan, boleh kita seberangkan. Itu adalah bentuk kasih kita terhadap sesama. Tuhan ingin kita anak-anak Tuhan ya, mempunyai rasa kasih yang sudah Tuhan tularkan kepada kita. Sehingga kasih itu juga harus kita tularkan kepada sesama kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan melalui perilaku yang kita lakukan kepada sesama, sehingga jelaslah identitas kita sebagai anak Tuhan yang penuh kasih. Jadi semoga firman Tuhan ini mengajarkan kita adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang mengasihi sesama tanpa memandang siapapun dia, latar belakangnya atau sukunya ya. Jadi kita jangan misalnya dia orang kaya baru kita tolong, misalnya dia cantik, misalnya anak-anak remaja ini mungkin ya, karena cantik dia yang jatuh baru ditolong, tidak boleh. Jadi kita menolong tanpa melihat latar belakangnya siapa dia. Yang penting siapapun yang membutuhkan pertolongan selaku kita bisa lakukan, kita berikan yang terbaik. Dan semuanya yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini yang mengajarkan kami supaya kami anak-anak Tuhan mempunyai hati yang murah hati yang suka menolong. Karena Tuhan, kami sendiri sudah menerima belas kasihan Tuhan, pengasihan Tuhan melalui Tuhan pengorbanan-Mu di kayu salib yang menebus dosa-dosa kami Tuhan, yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang murah hati, anak-anak yang penuh belas kasihan, sehingga Tuhan Yesus nama-Mu dipermuliakan lewat perbuatan yang kami lakukan untuk sesama kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga untuk seluruh adik-adik sekolah minggu yang beribadah di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah juga Tuhan Engkau memberkati mereka dengan kasih setia Tuhan. Jika mereka pada saat sedang sakit, mari Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, Engkau jamah sakit penyakit mereka. Biarlah dengan kuasa-Mu sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama anak Yesus kami mengucap syukur. Amin.
Terima kasih Kak Satur buat firman-Nya. Jadi adik-adik kami, hari ini Tuhan meminta bagi kita untuk memiliki kasih. Artinya mau menolong walaupun kita nggak kenal siapa dia. Karena apa? Karena di dalam Yesus kita itu bersaudara. Ya benar sekali. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari Bang, kita bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ayo adik-adik, kita mau doa syafaat. Sudah tahu kan doa syafaatnya gimana kan? Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang baik dan tak berkesudahan atas kasih setiamu. Terima kasih atas kebaikan yang Engkau berikan kepada kami, atas penyertaan-Mu selama seminggu. Dan sekarang kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, kami memohon agar Tuhan campur tangan dalam kegiatan kami 1 minggu ini. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga memohon kepada Engkau, mungkin ada anak-anak-Mu yang sakit, tolong Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesembuhan melalui obat yang mereka makan. Kami juga memohon kepada Engkau juga Tuhan, buat anak-anak yang ulang tahun dalam minggu ini, kami memohon kepada Engkau, berikanlah mereka kesehatan dan kepintaran, dan juga menjadi anak yang takut akan Engkau. Bapa di surga, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mau sampai pada akhir ibadah kita. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Tadi kan dari awal sudah kakak bilang kan, persembahannya dipersiapkan. Oke, angkat persembahannya, memakai tangan kanan, dan kita mengucapkan bersama-sama, Huberedoon, Hubani Harajaon Ninai Bata. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak
kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami. Sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada uhur nami aseturangganu, sing boy dalanun nami salakah natursa, dop ham hasoman nami torang age huja. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Shalom. Sampai jumpa kembali minggu depan ya adik-adik kami. Tetap semangat. Salam. Bye bye.